Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 kota bersejarah dalam peradaban Islam. Kali ini kita akan bahas 5 kota pertama dan sedikit keutamaannya ya. Tonton sampai habis. 1. Mekah. Demi Allah, wahai Mekah, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik bumi Allah dan bumi yang paling Allah sayangi. Kalau bukan karena dipaksa keluar, maka aku tidak akan meninggalkan engkau. Hadis sahih riwayat Tirmizi. Diucapkan Rasulullah SAW saat hijrah meninggalkan Mekah ke Madinah. Tiada impian spiritual yang lebih indah bagi seorang muslim dibandingkan hadir bersimpuh di depan Ka'bah al-Musyarrafah. Makkah merupakan kota paling suci dalam Islam yang terletak di lembah sempit, dikelilingi gunung-gunung dengan Ka'bah sebagai pusatnya. Sejarah peradabannya bermula dari hijrahnya Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Setelah itu hadir suku Jurhum, Khuza'ah, Fir dan keturunannya Quraisy. 2. Madinah. Sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan Mekah dan mendoakan penduduknya, dan sesungguhnya aku mengharamkan Madinah sebagaimana Ibrahim telah mengharamkan Mekah. Dan sesungguhnya aku juga berdoa agar setiap syak dan mud, takaran dan timbangannya diberkahi 2 kali lipat dari yang didoakan Ibrahim untuk penduduk Mekah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Topografis Madinah cenderung lebih landai, dengan cuacanya yang lebih ramah dan sejuk pada musim dingin. Madinah dikelilingi oleh tanah-tanah perkebunan yang subur. Disinilah terdapat paling banyak variasi kurma di Jazirah Arabia, termasuk kurma ajwa yang merupakan kurma Nabi dan kurma termahal. 3. Yerusalem. Sejarah mencatat, masa terdamai Yerusalem adalah saat di depan gereja makam suci Yesus, Uskup Sopronius menyerahkan kunci kota Yerusalem kepada Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Sementara saat terkelam adalah saat Paus Urbanus II dalam konsili Clermont tahun 1095 berkhutbah dengan teriakan Allah menghendaki, yang menandai mobilisasi raja-raja Kristen Eropa untuk melakukan penyerangan terhadap Yerusalem. Yerusalem merupakan berkumpulnya tempat suci 3 kepercayaan besar, Islam, Kristen, dan Yahudi. Bagi Muslim, Yerusalem adalah kiblat pertama. Di sana berdiri Masjidil Aqsa, tempat singgah Isra dan permulaan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Bagi umat Kristen, disinilah Yesus Kristus disalib, dimandikan, dan dibangkitkan. Warga Yahudi juga meyakini di sini tempat Musa, Daud, dan Sulaiman mengajarkan agamanya dan membangun kejayaannya. Tidak heran jika tarik-menarik kepentingan terus terjadi. Sejak zaman Kan'an, Jebuzid, Judea, Asyrian, Hasmonean, Roma, Bizantin, Sasanid, Umayyah, Abbasiyah, era Crusader, Ayubi, Mamluk, Ottoman, British Protectorate, pendudukan Israel, dan upaya kemerdekaan pemerintah Palestina. Di sini lahir para cendekiawan dunia seperti ahli geografi Al-Muqaddasi dan tempat Imam Al-Ghazali menulis kitab Ihya Ulumuddin. 4. Damaskus. Jika surga itu ada di bumi, itulah Damaskus. Jika bumi itu ada di surga, maka Damaskus adalah penjelmaannya. Siapapun di dunia barat yang mencari keberhasilan, datanglah ke Damaskus untuk belajar, sebab fasilitas di sini melimpah, kata Ibnu Jubair dalam Tarikh Hayat Umar. Damaskus merupakan ibu kota masa kekhalifahan Bani Umayyah yang dibentuk oleh Muawiyah bin Abu Sufyan hingga dinasti ini jatuh. Setelah kemunculan dinasti Abbasiyah, Damaskus menjadi salah satu wilayah kekuasaan Bani Abbas. Pamornya kalah oleh ibu kota Baghdad. Damaskus mencapai puncak kejayaannya kembali pada masa Salahuddin al-Ayyubi. Damaskus terkenal sebagai kota perdagangan, kota seni, pusat kesehatan dengan banyaknya rumah sakit, dan kota pelajar dengan sistem madrasah yang merupakan cikal bakal universitas. Jumlahnya pada masa Salahuddin al-Ayyubi mencapai 20 buah. Di Damaskus lahir pula tokoh-tokoh sarjana Islam kelas dunia seperti Syekh Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Asakir, Abu Syamah, Ibnu Kasir, Ibnu Malik, Ibnu Syatir, Ibnu Baitar, Hafiz Abdul Aziz Al-Timi, Hafiz Abu Zar'ah, dan Ibnu Nafis. 5. Baghdad. Baghdad seperti peta yang terkelupas dan selalu tetap di sana dalam ingatan.
Tigris dan Eufrat terus mengalir seperti waktu yang mengalir. Kota ini seperti melawan kesementaraan sambil terus memahat tragedi, tak henti-hentinya mementaskan drama tanpa jeda. Baghdad adalah padang tempat rintihan dan tawa harus disulam berulang-ulang, kata budayawan Taufik Razen. Baghdad merupakan ibu kota negara dinasti Abbasiyah yang didirikan oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur pada tahun 762 Masehi. Kota ini terletak di tepian sungai Tigris. Masa keemasan kota Baghdad terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid dan anaknya Al-Ma'mun. 5 kota berikutnya silakan tonton di part 2. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tonton video-video menarik dan bermanfaat kami lainnya di playlist. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.